welcome to Friday Night Live Station. Tonight hari ini sama aku Akina Fatia bakal ditemenin sama kakak-kakak yang super kece. Ada kakak Marisa Anita yang sudah tidak perlu diragukan lagi kiprahnya, ya kan, di dunia jurnalistik. Ya kan, seorang aktris ya kan. Muter lagi kan. Iya, muter-muter. Selamat malam kakak. Selamat malam Akina, apa kabar? Sehat, kakak sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, malam ini kita sharing-sharing boleh ya kak? Boleh dong. Satu lagi kita juga akan ngobrol sama expertise seorang dokter muda yang suka sharing-sharing info di sosial media. Ih, baik banget sih Bu Dokter, ya kan? Ada Dokter Syafira Ninditya. Selamat malam dokter. Boleh ya sharing-sharing sama kita malam ini ya? Buat aku nih anak-anak awam yang nggak tahu. Karena malam ini kan kita mau ngomongin how to choose the right innerwear for women. Yes. Di mana saja berada, kapan aja, for all life stages. Wah, itu berarti luas banget tuh ya. Jadi mulai dari ABG yang baru pada numbuh mungkin. Dan Kayak saya. Oh, iya benar. Kita semua masih masa pertumbuhan kan, Kak? Dan seterusnya. Oke, by the way guys, ini ada disclaimer. Kalau malam ini kami semua sudah melakukan protokol kesehatan yang sesuai. Jadi kita udah pada kilik-kilik lubang hidung kanan dan kiri ya. Sudah antigen, jadi insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Oke, langsung aja nih kita masuk ke obrolan kita malam ini. Menurut aku nih ya, kalau Kamu nggak duduk Akina? Oh, aku tuh anaknya sporty kak. Sporty banget ya. Jadi nggak butuh duduk ya. Ini kalau bisa Gambaran sambil, ya? kalau bisa sambil ini. Gitu. Ini kayaknya ada beberapa bar juga yang bisa dipanjat. Oh iya benar-benar. Habis ini kakak ikut ya latihan. Boleh. Asik. Oke, hari ini kan mau ngomongin seputar innerwear nih. Ini menurut aku topik yang sangat kurang banget awareness-nya buat perempuan, terutama di Indonesia ya. Karena aku pun merasakan itu gitu. Waktu kecil tuh nggak ngerti apa sih. Iya. Oh ternyata kalau udah gede tuh harus pakai bra tuh yang kayak gimana Yes. gitu kan ya. Kalau nah udah mulai gede udah mulai ngerti, oh ternyata itu namanya bra gitu. Ada yang lucu deh. Warnanya gemes gitu, kita beli, tapi sebenarnya mungkin size-nya tuh nggak pas atau kayak gimana Kayak gitu. cuma yang penting warna aja gitu Bener. ya. Yang penting lucu ada gambarnya atau apa. Jadi Bener. nggak tahu yang bener tuh gimana. Nah bener tuh dok, dan biasanya tuh kita sebagai perempuan biasanya ngomong tuh outfit doang kan. Iya. Jarang banget Betul. yang bahas innerwear-nya. Padahal ini Yang lebih sering dipakai nggak sih padahal? bener, support nyata buat perempuan tuh sebenarnya innerwear. Jadi real support ya kan. Nah menurut Kak Marisa juga gitu nggak sih kak? Gimana kak? Soal innerwear ini sebagai support sehari-hari tuh? Aku tuh ini mungkin kita balik ke tahun 2013 kali ya, waktu Uniqlo pertama kali masuk ke Indonesia. Saat itu nggak tahu kenapa, mungkin pada saat itu ngeliat di sosial media, oh ada Uniqlo gitu, apa sih Uniqlo, dan ternyata ketika masuk tokonya I fell in love with Uniqlo. Jadi jujur baju-bajuku dari baju dalam sampai baju luar, sampai baju sehari-hari, sampai baju pergi itu semuanya Uniqlo. Wow. And innerwear for me is very important. Jadi innerwear yang aku ngerasa nyaman banget itu adalah brand Uniqlo. Seperti tadi kamu bilang Akina, bahwa di awal kan kita nggak tahu ya, maksudnya oh ya udah ada BH lucu nih, ada innerwear lucu nih, apa beli aja gitu. Tapi ternyata tesnya biasanya aku gini Akina. Zaman dulu sebelum aku pakai bra Uniqlo, aku kan tipis banget ya di atas ini, tipis. Tipker ya? Ya tipis kering. Setiap kali kita kan kadang-kadang bending ya. Nah karena tipis di atas ini, terus ukuran BH-nya tuh nggak pas karena nggak ngerti, itu kan jadi bolong ya. Benar. Dan kelihatan gitu loh. Tinggal masukin kaos kaki ya guys. Nah itu dia guys, itu dia guys. Nah Sumpel. ketika aku pakai ini, aku tuh pakai yang ini. Oh, nih. yang ini ya? Ini apa 3D cup hold ya? Yes. Sejak aku menemukan ini, sejak aku jatuh cinta sama ini, mau bending gimana meskipun di atas ini tipis, tetap tertutup. Nah, ini karena tetap membentuk payudara kita tuh tetap indah gitu ya kayak. Iya. Jadi nggak usah ada yang tahu dalamnya, pokoknya keluar mungkin aktivitasnya banyak tetap Yes. kece gitu kan. Betul, Kak. dan nyaman. Yang Bener. aku suka dari Uniqlo, mau innerwear, mau outerwear, mau everything comfortable, very comfortable, and for me comfort is number one. Number one value dari Kak Marisa Anita adalah kenyamanan. Yes. Nah, kalau dokter sendiri nih, aku pengen nanya nih, kalau misalkan memilih pakaian dari sisi kesehatan tuh sebenarnya gimana sih untuk memilih pakaian dalam yang tepat sesuai dengan life stages dan aktivitas tuh bagaimana gitu? Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita milih nih ya, kayak misalnya tadi Mbak Marisa nyamannya kalau tadi yang support, terus yang nutup ya. Terus tadi Akina juga suka pakai bahan-bahan yang breathable. Jadi memang benar kalau misalnya kita nih perempuan sehari-hari
itu kita tuh perlu memakai innerwear yang breathable ya. Jadi yang bahannya tuh dia istilahnya mudah bernafas ya. Ya. Gitu. Iya. Jadi kulit kita nih mudah bernafas. Sekarang kalau misalnya dia tidak bisa bernafas, dia terlalu nutup nih, oklusif, maka jadi penat di situ. Di situ jadi lembab dan di situ akan berhubungan yang sama yang namanya kesehatan, di mana di situ bisa tumbuh kuman-kuman yang kalau misalnya kita nggak memperhatikan kebersihan dan bahannya kalau kita nggak atur gitu. Jadi penting banget milih bahan tadi yang breathable dan tentunya nyaman yang kayak tadi Mbak Marisa bilang ya. Dan juga satu lagi yang mau aku tekanin di sini tadi sesuai life stages perempuan gitu. Jadi mungkin memang kebutuhannya beda-beda ya. Bener. Gitu. Misalnya nih ada yang tadi mulai dari remaja, Yeah. terus ada yang misalnya nanti beda lagi sama kebutuhannya kalau orang yang sudah menopause misalnya. Atau misalnya pregnancy ya, orang yang sedang hamil atau misalnya nanti breastfeeding, maka itu nanti kita bahas lebih lanjut ya pokoknya. Karena lagi mens beda-beda. Ya, Biasanya betul. membesar. Yang lagi menstruasi pun juga dia beda ukuran breastnya gitu. Cupnya. Jadi cupnya beda. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, Kak, kalau ngomongin dari bahan nih, Uniqlo punya Airism ya, bahan yang kayaknya semua orang udah tahu deh karena itu paling terkenal karena Dan kita banyak yang tahu. pakai. Iya, dan banyak yang Kalau pakai, kamu bener. lihat Tapi kan nggak kelihatan, soalnya di Oh sini iya, Kak. di dalam. Jadi Tapi kayak kadang-kadang kalau kamu diem-diem, ya jadi kan? kamu jadiin innerwear tapi terus kamu pakai outer kayak misalnya yang ini deh. Iya, Ini aku bener. suka Ya. banget. Ini kan American, yang lengan American kan. Kalau lengan American ini sebenarnya modelnya kayak gini guys. Nah, kayak gini guys. Nah, jadi yang aku suka dari ini adalah kalian nggak akan tahu. Misalnya aku lagi pakai blazer kayak gini. Oke. Kita bisa pakai untuk kantoran, Benar. bisa pakai untuk meeting. Tapi kalau misalnya kita lagi mau agak-agak informal atau casual, dibuka aja blazernya and you still look great. And you still have that comfort, you still look great. And also the weather in Jakarta kan kadang-kadang suka Hello. mendadak gerah tuh kan. Nah, Jadi kayak, tuh. Nah, paham kan? Paham kamu? banget. Oke, kalau aku tuh aktivitasnya lebih banyaknya olahraga juga sih dong. yes. Nah itu kan pasti butuh Ya. sesuatu yang berbeda. Nah tapi Oke. kadang-kadang kita tuh bisa olahraga tiba-tiba mesti buka laptop lah, kerja gitu. Nah Yes. boleh nggak sih dok kalau misalkan aku pakai innerwear-nya itu sama Oke. pas buat workout sama buat yang work related. Sip. Jadi memang innerwear ini ya kayak underwear terus kayak tadi bra kita itu tuh bisa sangat disesuaikan sama aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalnya tadi Akina kayak sehari-hari suka olahraga terus harus back to back langsung meeting lagi gitu ya. Jadi itu kan aktivitasnya lumayan tinggi ya gitu. Jadi sangat disarankan kita nih perempuan untuk memakai bahan yang menyerap keringat terus tadi udah kulitnya tuh bisa bernafas. Jadi di situ tuh nggak lembab gitu ya. Apalagi kalau yang namanya perempuan itu kalau misalnya nanti keringatnya itu tidak diatasi dengan baik gitu ya. Misalnya kita memakai bahannya itu tuh yang nggak nyaman gitu atau yang kasar atau yang terlalu tebal gitu ya. Itu akan bisa menyebabkan potensi terjadinya penyakit di daerah kewanitaan. Contohnya gitu. apa sih? Dok, biasanya? Contohnya kayak infeksi jamur, kalau misalnya keringetan terus kayak gitu dan infeksi lainnya gitu. Apalagi tadi ya dipicu sama kegiatan. Jadi penting banget nih buat kita nih perempuan sibuk ya, ibu kota harus. Ini biasanya aku suka pakai ini nih dok nih, yang Oke. square neck ini. Oh iya. Ini tuh kan dia agak support ya. Ya, jadi, tetap sports bra gerak. ya. Ya, nah aku Sports kan belajarnya bra. tuh sebenarnya kadang movement gitu-gitu. Oke. Jadi masih bisa untuk dipakai kayak stretching, kayak light to medium workout tuh masih bisa banget pakai ini. Terus habis itu langsung pakein kaos, and then langsung cus kerja dan yang lain-lain. Soalnya tuh kalau nggak nyaman terus keringetan bisa kayak jadi gatel-gatel kayak gitu misalnya. Jadi kena ini ya, apa iritasi kulit atau Iya, penyakit iritasi. kulit. Oke, mantap dokter. Nah, kalau misalkan Kak Marisa sendiri, Yes. innerwear-nya tuh yang Ini. Cucu tadi udah sempet dibahas ya, Ini yang aku dari bra tanpa kawat. sejak Kesukaannya kamu. Sering produk people. ini muncul, langsung aku nggak pernah pindah ke lain lagi. Loh, jadi fitting. Jadi fitting. And I love the color ya, lilac bagus banget. Aku sukanya Warnanya tuh kayak semuanya soft dan yes, dan banyak warna untuk banyak selera sebetulnya. I love that color so dan much. bisa kayak di mix and match sama I love it. Iya, this one undiesnya aku juga. pakai. Ini juga aku pakai nih, yang urutan ketiga. Oh, yang ini nih, Nah, yang ini. relax ya. It's so nice. Tanpa Ini kawas. biasanya Biasanya ini aku suka dipakai buat pakai. sehari-hari ya. Ini bahkan aku pakai buat yoga kadang-kadang. Oh iya. When I do yoga Pilates, it's very nice.
I love all. Yang merah itu yaitu yang Oke, lengan jadi American, I do that. buat teman-teman ya, ini mungkin kok banyak sih gitu kan, apa ya? Nah, Bingung kalau yang gitu ya, kok ada kita banyak. satu-satu deh kita explain ya. Yang ini adalah bra tanpa kawat yang relax. Yes. Jadi buat temen-temen yang mungkin aktivitasnya lebih banyak di rumah, yang mungkin WFH ya kan tiba-tiba ada paket, waduh, gebrak-gebrak bingung kan ya udah nggak usah pakai ganti kawat bra lagi, langsung pakai kaos cus, pakai ini ya kan, bener kan Kak, lagi sibuk-sibuk pakai, wah gitu kan repot. Nah, Itu relate banget sama kehidupan iya saya. kan, nah tim belanja online ya kan mungkin belanja di website Uniqlo atau di aplikasi Uniqlo datang paket, wah langsung datang pakai bra tanpa kawat yang relax ya kan, jadi lebih ke light support ya yang Yes, ini light ya, tapi support. tetap ada cupnya guys, jadi Iya. tetap mensupport dan tetap melindungi, Iya. ya kan tetap kelihatan bagus walaupun kita tuh nyantai banget makanya. Nah yang ini nih yang tadi aku bilang yang suka aku pakai buat olahraga adalah yang square neck, jadi Tapi agak ini kamu banget sih akhirnya. iya kan Kak, Kayak sporty gitu. agak sporty, terus ini belakangnya juga tuh biar Breathable. biar kalau keringet tuh lebih cepat kering dan ini lebih agak medium support, jadi lebih aman. Kalau kayak gini dok ya, ini kan enaknya kan desainnya tuh ada foamnya nih, Yap. ada paddingnya ya. Padnya, oke. Kalau kita nyuci tuh paddingnya juga di. Ya, jadi memang akan ada tipe model yang padnya itu bisa dibuka ya, dilepas. Nah itu memang sebaiknya emang dibuka sih gitu. Karena Biar dia lebih bersih lebih ya. bersih ya. Jadi secara hygiene juga lebih bersih kalau dilepas. Yes. Oke. Cool. Nah anyway nih, kalau misalkan yang males di rumah, tadi kita ngomong WFH ya, pakai bra terus pakai kaos lagi. Uniqlo juga punya bra top. Nih yang kayak Kak Marisa pakai dan aku juga pakai. Love it. Ya, aku pakainya bra tanpa lengan. Nah, yang Kak Marisa ini tipenya yang tanpa lengan American. There we go. Just American. like this. Bedanya sama kamu apa? Ya bedanya sama aku ini cuman kayak lempeng aja, lebih aja. lebih kayak Dan texture. daleman ya itu texture-nya lebih kayak knitted gitu deh ya kan. Jadi lebih bisa di mix and match. Dan udah ada cupnya ya? Udah ada built-in cup-nya dok. Jadi Enak, Dok. nih kayak misalkan banget. kayak tadi Kak Marisa bilang gerah kita buka. Ya, thread. Tiba-tiba harus Tiba-tiba ke Bali. iya, tiba-tiba lagi meeting terus on cam. Wih, pakai outer ya Yes, kan? betul. Langsung nih. Nih ya kita kasih lihat perbedaannya guys. I love it. Ya, nih ini ada warnanya merahnya brick Ini aku lucu suka banget. nih. Cakep. Bisa pakai jeans, oh lebih ke jeans biru. Love. See? Love. Nah, ada juga yang bentuknya camisole. Kalau yang suka spaghetti strap atau yang kecil-kecil, tuh, ya, yang seperti ini. Ini juga udah ada cupnya di dalam, tuh. Jadi nggak usah pakai. Udah jadi satu ya? Nggak usah pakai bra lagi, lebih ringan juga, lebih ringkes buat mungkin yang traveling. Bawahnya nggak usah banyak-banyak ya kan? Exactly. Dan ini tipis ya? Nah, bahannya kan? juga tetap Airism. So, bahannya semuanya Airism. Jadi, buat aku sendiri sini kalau misalkan pergi, kan biasanya aku suka naik ojek. Nah, itu kayak satu tas kecil tuh udah muat buat ganti ya kan? Travel friendly ya? Iya, travel friendly banget. Ini keringetan, gantinya sama ini lagi. Udah, jadi nggak usah repot-repot bawa banyak gitu ya kan? Mantap sekali. Nah, kalau Dr. Shavira sukanya yang mana nih? Oke, kalau aku tuh sukanya yang pertama yang udah pasti tuh harus yang nyaman. Nyaman ya? Udah Sama nyaman. kita. Ya. Satu Apalagi garis. tadi kan Akina bilang kan kayak buat WFH, terus Ya. tiba-tiba ada paket ya kan. Terus tiba-tiba on cam itu relate banget sama aku sekarang sih. Jadi kayak kalau mau WFH di rumah tuh yang nyaman gitu. Terus tadi yang menyerap keringat ya. Dan tadi lagi-lagi breathable tuh udah penting banget karena kalau nggak aku kerasa banget sih sehari-hari tuh kalau keringetan bahannya nggak nyaman jadi nggak mood kayak buat ngapa-ngapain gitu. Betul. Jadi pengen mandi mulu kan dok? Iya, jadi pengen Nah, mandi sama mulu dok nih mau gitu. nanya dari tadi kita bahas wireless bra gitu ya. Yes. Sementara kita kan kalau yang jadul taunya semua tuh bra tuh dengan kawat ya dok. Nah Yap. kalau untuk dari segi kesehatannya itu sebenarnya apa sih benefitnya kalau kita pakai bra yang wireless? Oke, jadi wireless bra itu kan berarti bra tanpa kawat ya. Betul. Jadi memang kalau kita kan memakai bra itu buat di payudara. Nah, kalau wanita tuh di payudara kita tuh isinya kelenjar ya, Yes. kelenjar gitu. Nah, kalau misalnya kita memakai bra yang dengan kawat nih, misalnya ya, dan itu terlalu menekan si kelenjar itu terutama misalnya pada ibu-ibu yang hamil ya, terus atau misalnya ibu yang menyusui, kan ini kita tadi ngomongin every life stage ya Betul. pada perempuan gitu. Nah ini tuh bisa banget dia kayak menekan si kelenjarnya itu
itu dan jadi tersumbat dan jadi bengkak dan membuat Kelenjar tuh di mana sih? di dalam sini. payudaranya, di dalam Semua payudara. keseluruhan itu kelenjar, iya di dalamnya tuh ada kelenjar gitu. Jadi memang keuntungan ini kalau kita pakai yang wireless tanpa kawat itu dia nggak akan menekan atau menyumbat si kelenjar di dalam payudara itu gitu. Wow. Terutama ini buat breastfeeding women sih ini penting banget ya. gitu. Tapi even non breastfeeding juga Iya, butuh banget. butuh dong. banget yang Maksudnya nyaman. kayak, aduh, Kayak mungkin kayak Marissa sehari-hari kegiatannya banyak, terus kalau pakai kawat tuh kayak kadang-kadang pegel gak sih, malah kayak nggak capek enak, gitu nggak ya. enak. Jadi aku pernah nyoba. Mm-mm. Habis sejak aku pakai Uniqlo kan nggak pernah pakai yang lain gitu ya. Tapi aku memang ada satu BH yang masih ada kawatnya gitu. Karena dia nggak ada talinya. Jadi mungkin aku butuh, jadi aku keep satu. Oke. Terus aku penasaran, aku coba yang pakai kawat. Gila itu rasanya jauh banget. Kayak nggak pakai. Kalau orang bilangnya suka udah bilang kayak nggak pakai bra. Kayak enaknya kayak Iya. ya. Jadi tuh perbandingannya tuh jauh banget Terasa setelah sekali ya, pakai Kak, ya. setelah selama ini nggak pakai kawat, pakai Uniqlo, terus aku nyoba lagi pakai kawat tuh bener-bener kayak terpenjara my ladies, you know. It's like I don't want to imprison my ladies, I want them to be free. Yes. Nih balik lagi kita bahas si 3D hold ini, Yes. ya. Ini juga kan tanpa kawat, yang mungkin lebih prefer masih pengen pakai bra yang kayak biasa Kak, ya Oh, kan nggak iya. mau yang langsung nyatu sama baju karena masih Masih lebih belum nyaman, terbiasa. ya belum terbiasa nih. Ini tanpa kawat dan ini tuh ini aku suka sih karena kan dia seamless ya. Jadi Yes. kalau misalkan aku anaknya yang sporty banget gini kan bajunya tuh suka yang crop top lah, ketat lah gitu kan. Jadi dia tuh nggak nyeplak yang kayak tadi Kak Marissa bilang ada gap. Itu tuh nggak enak sekali ya kayak rasanya, apalagi Kalau pakai baju kadang-kadang baju suka masuk ke gap ini. iya Ketahuan kopong dong. ketahuan deh. Nah anyway, kita dari tadi ngomongin bra terus ya. Yes. Tapi jangan lupa kalau misalnya daleman itu kan Ada ya underwear underwear-nya. juga. Oh, ini juga sesuatu yang jarang dibahas sih kalau menurut aku kan. Nah, kalau underwear juga aku biasanya pilih yang lucu-lucu tuh, Dok, Kak. Iya kan? Lucu tapi tiba-tiba gatel. Iya, tapi ternyata aku nggak nyaman banget. Terus harian langsung bete kan jadinya. Iya, Apa iya. begitu tebel gitu. Kenapa gini, Dok? Kalau misalnya lagi mens, wah itu Ya. fix bete banget sih. Kalau misalkan nggak nyaman. Nah, kalau misalkan dari segi medis memilih underwear itu seperti apa nih? Dok, Oke. baiknya? Nah, jadi kan kalau underwear itu ya kan kita nih sama-sama perempuan ngerasain itu kan banyak lipatan nih di daerah situ ya. Sebenarnya sama kayak di bra itu di breast kita tuh banyak lipatan di payudara. Nah, di bagian daerah bawah kewanitaan situ kan karena banyak lipatan maka dia cenderung bisa jadi lebih lembab. Ya, makanya kayak kadang kita kayak kalau keringetan kayak suka agak gatel, nggak enak nggak Iya. sih bawaannya. Jadi kayak jadi bete gitu. Bener, Ya kan? banget. Nah, makanya itu si daerah lipatan itu juga bikin dia jadi lembab dan makanya itu kenapa kita butuh untuk memakai si underwear itu yang bahannya itu tadi bisa bernafas dan juga dia bahannya tuh mudah menyerap keringat karena di bawah situ tuh banyak kita suka produce keringat gitu. Yeah, that's correct. Oke, terus yang Apalagi kedua. kalau misalnya duduknya kayak gini kan, Dok. Iya. Ya kan? Iya loh, bener Iya, kan? Aku iya. tuh ngerasain Iya, banget tapi kalau aku WFH begini. suka gini kan? Nah, Kayak- terus tiba-tiba pas ini kok lembab banget ya. It's like Iya. very comfortable gitu. Iya. Iya, aku juga kalau lagi olahraga kan, udah mulai lembab lagi. Iya, selain dari segi kesehatan, Gerah. tadi kan kita Iya. ngomongin kesehatan nih, tapi Bener. juga segi kenyamanan tuh juga penting kan, makanya tadi dua-duanya tuh penting. Nah terus yang kedua nih, tadi kan kita udah ngomongin bahannya, nah sekarang lebih ke seberapa sering sih kita perlu ganti. Nah itu juga penting secara kesehatan. Iya. Really, Ah, Dok? jadi kita tuh nggak boleh loh sebenarnya kita 2 hari berturut-turut nggak pakai. Ada loh, ada aja loh. juga Kak. nih, temen yang suka gak ganti Ayo. Ayo dengerin kata dokter Syafira. beneran. Bukan itu Iya. jadi ada Mario Bros ya dok, Iya. kayak jamur. Tet teret tet teret tet ya. Gitu. Iya betul. Jadi memang disarankan itu diganti 1-2 kali sehari dan terutama kalau sebelum kita tidur karena kan kita tidur semalaman ya dan kita kayak selalu tiduran aja dalam posisi yang sama terus gitu. Jadi memang disarankan diganti. Oh justru kalau tidur-tiduran malah harus diganti. Sebenarnya kalau pemakaian yang kita nggak mungkin ganti sih kan kalau tidur kita nggak mungkin tiba-tiba Oh, iya, bangun iya. ganti Yang gitu penting kan. kalau rebahan di rumah Rebahan juga di tetap rumah harus iya ganti betul. ya, Dok, ya, ternyata. Gitu. Jadi disarankan 1-2 kali dalam sehari. Kalau misalkan sekarang kan juga healthy lifestyle lagi Oke. booming nih ya Terus dok ya. tadi dalam kalau orang yang sedang menstruasi nih yang Oh ketiga. iya kan? menstruasi.
Ya, jadi kalau kita sedang menstruasi itu tuh ada perubahan hormon yang bikin makanya kita ada PMS. Ayo ngerasain kan? Bete, moody ya kan? Nah, kalau misalnya lagi menstruasi itu kan ada perubahan hormon. Nah, kelenjar-kelenjar terus hormon di pokoknya keringat kita, pokoknya kita suka ngerasa yang namanya hot flush. Jadi kayak suka kepanasan gitu. Nah, itu makanya itu berhubungan juga tuh sama si underwear tadi. Jadi sesuai sama life stage di perempuan gitu. Jarang banget ya kayak kita ngomongin hal-hal kesehatan perempuan. Iya, kayak terutama fakta yang tadi dok, bahwa ada orang yang nggak ganti underwear Iya, selama 2 hari. ada, Ya bener. sudahlah, cepetan ke toko Uniqlo atau enggak lo buka website uniqlo.com atau enggak download aplikasi sekarang, beli itu underwear. Emosi. Jangan ganti underwear karena kata dokter Syafira itu buruk buat kesehatan terutama perempuan ya dok ya. Nih pakai seamless underwear. Emosi, maaf. Seamless underwear dari Uniqlo. Ini seru banget sih. Ini Kalau Kamarisa Tapi bukannya ada yang, aku tuh denger Uniqlo tuh punya yang buat baru kan? Tinggal kamu kucek, ya kan, tinggal dicuci seperti biasa, and then bisa dipakai lagi teman-teman. Sama mungkin yang perlu aku note nih kalau orang lagi menstruasi itu kayak suka ngerasa perutnya bloated gitu nggak sih? Yes, Ya, banget. jadi memang itu berhubungan tuh sama tipe yang kita pakai di bawah situ. maksudnya berhubungan gimana dok? Jadi kalau misalnya kita terlalu ketat nih misalnya atau bahannya kasar kan dengan perut yang bloated nggak enak dong. Bener. Kita Jadi nggak bergesekan nyaman ya. sama bahan yang nggak nyaman gitu. Yes. Jadi emang apalagi kita pakai itu dan itu kita pakai setiap hari kan. Iya. Ya, nggak mungkin dong kita pergi tanpa underwear dan Daleman, ya ya daleman. kan? Jangan-jangan di luar sana ada yang pergi tanpa underwear dok? Kalau Ayo ibu-ibu ngaku. ya. Kalau mungkin kalau Ayo ibu. ngaku yang pergi nggak pakai underwear ke Uniqlo. Beli underwear yang banyak tetap ya kan. Anyway, ini tadi udah aku mention teknologinya tetap Airism. Yep. Jadi tetap nyaman dan seamless. Jadi kalau biasanya kan kita tuh udah pakai pad, pakai undis. Tapi kalau celananya ketat lagi. Uncomfortable banget kan? Wow. Ya kan? Oke, thank you banget nih untuk Dokter Syafira dan Kak Marisa. Next kita mau ini nih. Menjawab, nggak menjawab sih, oke. Jadi pas masih kecil, pasti yang tadi baru numbuh itu ya. Kata orang-orang, kalau misalkan aku tuh bobo, nggak boleh memakai bra. Ya, itu mitos zaman dulu. Mungkin Kak Marisa Aku Pernah denger nggak? Iya pernah dengar dan aku melakukan itu. oh iya, aku juga Oh sih, ternyata jadi tapi- korban mitos. Tapi Oh ternyata itu mitos ya. soalnya gini dok, ini aku baru-baru aja ya, baru-baru ngomongin ini sama with my girlfriends gitu, tentang bra. Terus ada temanku satu yang bilang, aku kalau misalnya tidur tuh pakai bra loh, gitu. Oh gitu ya. Tapi memang secara ukuran dia substansial gitu, ukuran breastnya, payudaranya. Kalau misalnya aku gara-gara ukurannya sangat tidak substansial, jadi ya udah gitu, nggak ngerasa perlu support gitu. Karena kalau Oke. misalnya dia bilang bahwa aku pakai bra karena ukurannya itu besar, kalau tidur miring gini suka sakit dong. Sakit, ketekan ya. Iya, jadi bisa ketarik gini. Dia bilang aku butuh support, jadi mereka tetap in their place. Jadi aku bisa tidur dengan nyaman gitu. Kalau aku kan mau miring ke kanan ke kiri, nggak ngefek deh. Sama aja tetap di Dia situ. sustain di situ ya. Iya, gitu. Maintain the Menetap. Iya menetap ya. Coba dokter boleh dijawab Oke, dulu. jadi memang banyak nih mitos terutama soal kanker. Jadi banyak yang bilang kan katanya kalau jangan pakai BH Iya, kalau benar, misalnya katanya tidur kanker bisa tuh. bikin kanker. Itu mitos ya. Ditakutkan kita. Iya, ini aku kasih tahu itu mitos. Jadi nggak usah takut untuk tetap memakai bra saat kita tidur, tapi memang tentu pilihnya itu yang tadi lagi-lagi yang nyaman ya. Dan kalau misalnya teman-teman tidurnya itu misalnya kayak pakai kaos kan nggak enak dong, ya kan. Nah, jadi memang itu bisa menekan sih yang tadi aku bilang kelenjar itu. Dan tadi kayak contoh nih temennya Kak Marisa kan kayak dia kalau nggak pakai BH nggak nyaman gitu ya. Karena memang ada beberapa perempuan seiring berjalannya waktu itu breast tuh jadi sagging ya, jadi kayak agak ke bawah gitu. Jadi memang itu yang terkadang kita butuh support saat tidur pun juga gitu. Dan kayak tadi aku bilang lagi, breastfeeding women juga yang menyusui itu kan jadi membesar ya, gitu. Jadi memang rata-rata lebih nyaman untuk memakai bra saat malam dan nggak usah takut itu nggak akan bikin kanker. Oke. Tapi speaking of tadi life stages itu, bener nggak sih kalau misalkan
perempuan itu udah bertambah usia gitu ya, itu tuh ukuran cupnya tuh sama gitu. Oke. Atau mungkin dari selesai pertumbuhan ya. Tapi kita kan enggak mikirnya sih, kan sama gitu aku ya. malah mikirnya nggak sama. Nggak ya? Jujur, waktu kamu umurnya berapa Kin sekarang? Aku 27 going on 20. Oke, when I was in my 20s, jujur aku lebih flat dari ini. Ini Oke. udah cukup flat, tapi lebih flat dari ini gitu. Udah kemajuan. Iya, in my 30s, ada kemajuan sedikit. Lumayan ya. Jadi kalau dari pengalamanku pribadi, kayaknya agak membesar sedikit. Itu benar nggak sih? Iya, benar. Jadi memang sesuai life stage perempuan dari kita nanti pertama nih puberty ya, saat remaja itu kan Yes. mulai tuh Yeah. mulai tumbuh gitu ya. Itu mulai ada payudara. Terus nanti ketika setelah pubertas maka jadi dewasa, perempuan dewasa ya, wanita itu jadi lebih besar lagi. Terus even saat kita misalnya saat kita menstruasi ya, itu tadi kan ada perubahan hormonal ya, itu juga bahkan bisa berubah Iya, ya, si kalau lagi mens juga. ukurannya. Jadi ada lebih bengkak gitu. Betul. Sama tentunya nanti kalau hamil ya ada yang namanya laktogenesis, jadi dia produksi air susu ibu itu akan lebih besar lagi. Yes. Terus nanti sama saat nyusuin, dan nanti kalau udah nggak nyusuin terutama nanti pas menopause tuh akan beda lagi ukurannya gitu. Jadi memang sesuai step di milestone perempuan, life stage kita itu akan berubah sih ukuran cupnya gitu. Biasanya kalau menopause itu, aku dengar nih dok mau konfirmasi. Itu jadi membesar atau mengecil? Dia perubahan hormon lebih ke sagging, jadi ke mendoyot. Iya betul. Itu udah Makanya banyak kan udah orang nggak yang bisa bilang, dihindari." ayo pakai, nanti jadi mendoyot loh Iya, gitu iya, kan. iya. Iya, jadi memang normalnya tuh memang bakal sagging, tapi memang nggak ada salahnya dong kalau kita tetap pakai, makanya supaya dia full Iya. support. Iya, Gitu. nih Dan terus. bentuknya masih Anyway, indah. tetap Indah. favoritnya Kak Marisa. 3D hold. Tetap ya. Ini bisa udah 3 karena dia kali bisa mengikuti favorit banget. bentuk. Jadi kalau misalkan lagi dapat, mungkin kalau aku mungkin yang lebih terasa mungkin pas lagi mens itu kan langsung membesar. Jadi dia Iya. ngikutin. Jadi ntar kalau misalkan udah enggak, dia bisa ngikutin juga. Aku sama ya di sini. Makanya Nggak mungkin- apa-apa ya. Emang itu kenyataan ya teman-teman semua. Soalnya kan fleksibel dia cupnya, Iya. jadi bisa ngikutin Iya, iya. bentuknya kamu yang kadang-kadang bahkan dalam sebulan ya itu dok ya berubahnya Makanya ya. mungkin dalam satu orang itu bisa punya beberapa size. Jadi memang really? iya Oh, bisa gitu ya? karena memang suka berubah pada beberapa orang yang nyata. Jadi Size kadang pas bukan ini bukan ya kan, si Dok? size Cupnya. cupnya Oh, gitu. nah ini nih bisa lumayan sampai 3 cup. Ini kalau nggak 3 salah, cup. Iya, ini yang ABC. Aku inget, Uniqlo tuh bisa Iya, mengakomodir jadi ABC. cukup 1 A, B, C karena ya itu tadi mengikuti bentuk sesuai lagi hormonal Yap, mungkin iya. ya kan. And tadi juga sempat bahas yang pas lagi bobo ya. Dok nih bisa nih kita pakai yang relax juga ya, tetap love it. mensupport tapi tetap light. Ini juga kayaknya bisa deh buat bobo yang oranye. Yang warnanya ini, Soalnya ini kan agak-agak kayak lingerie ya. tapi ini bisa buat hangout juga sih I kan. feel. Love nggak sih? Bisa buat hangout. Ini tau nggak yang aku suka dari ini apa? Apa Yang tuh? orange ya. Yang ini? Nggak ada pengait belakangnya. Oh iya. Ini tuh Masuk mengingatkan ya. aku sama mini set. Mini set enak banget ya. Zaman dulu. Zaman masih- dulu. Mhm. Ini kayak mini set tapi tetap ada cupnya gitu. I love that one too. It's Oke. great. Dokter, next kita mau baca pertanyaan ya yang paling sering ditanyain sama netizen. Netizen. Hai netizen. Netizen ya. Oke, pertanyaan pertama. Gimana cara memilih bra berdasarkan bentuk payudara tuh? Oke. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu payudara tuh beda-beda bentuknya ya dok ya. Iya, aku nggak betul tahu. banget. Benar, beda-beda. Really? Ada yang segitiga, ada yang bulat, beda-beda. Dan yang terutama yang mau aku tekankan di sini sih sebenarnya bentuk itu akan berubah seiring berjalannya waktu dengan life stage perempuan tadi. Gitu. Jadi ngaruh ke bentuk juga ya. Jadi ngaruh ke bentuk. Jadi kebutuhan bentuk payudara perempuan yang lagi menstruasi misalnya itu bentuknya bisa berubah. Orang yang sedang menyusui itu berubah lagi. Sama misalnya beda lagi sama remaja yang lagi pubertas misalnya yang udah pakai bra. Itu juga bentuknya akan beda gitu. Pola Tapi makan yang gitu ngaruh juga nggak dok pola makan? kalau pola makan sih nggak secara Nggak langsung begitu, ya, ah. tapi memang ngaruh ke lemak misalnya gitu. Nah jadi seiring dengan berjalannya waktu juga tadi aku bilang kalau udah semakin tua kita menopause segala macam itu juga bakal jadi sagging. Jadi penting banget untuk kita pilih bra yang support sesuai sama bentuk payudara gitu. Dilihatnya dari apa tuh dok?
Tadi pertama dari bahannya, Dari bahan. terus sama supportnya. Kalau misalnya kalau Akina lebih senang yang light ya kalau di rumah, atau misalnya Kalau lagi workout yang agak workout yang heavy lebih dikit gitu ya. Atau yang mungkin supportnya lebih tinggi gitu. Kak Marisa juga buat aktivitas sehari-harinya juga Iya. yang mungkin medium gitu ya kayak Iya, well, medium apanya? medium Reza? support. Oh, aku nggak tahu ya supportnya apa. Pokoknya intinya kalau aku nyaman aja, for me it's good support already. Kayak misalnya yang aku pakai ini ya, berat topnya ini. Jujur aku tuh kan sebenarnya nggak terlalu suka pakai BH ya. Oh, jujur. Iya. Jadi kalau misalnya ada model begini, ini kan sebenarnya kayak Kayak pakai kaos aja ya iya kayak tank top gitu Nggak kayak dua kaos. Karena kali udah jadi kerja gitu karena ya. udah jadi satu ya. Iya makanya Bener. itu tuh yang bikin simple jadi nggak ada ngerasa kawat sih. Latihan tuh bisa dua sih, bisa normal, bisa nggak normal. Karena wanita tuh sehari-hari memang dia produksi cairan dari bawah situ gitu ya. Kalau ovulating biasanya jadi Iya. keputihan kan. Kayak moments gitu ya juga bisa Itu juga ya. bisa ya, jadi itu that's normal gitu. Oke. Nah tapi pada beberapa kasus misalnya kita tadi nggak menjaga higienitas misalnya ya, terus Nggak tadi ganti celana dalam. nggak ganti tadi tuh ngaku ya. Udah nggak putih tuh kayaknya. Iya, ya. tahu apa. Misalnya nggak ganti nih kayak dipakai terus gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi misalnya bahannya yang dipilih tuh yang nggak menyerap keringat ya gitu, yang bikin si kulitnya itu tuh oklusif ya, Nggak bisa bernafas. nggak bisa bernafas gitu ya, nggak breathable. Nah itu juga bisa salah satu yang bikin memicu keputihan gitu. Sama tadi yang ketiga jangan lupa untuk cara kita gantinya sama kalau misalnya sesuai kebutuhan tadi ya, jadi kalau misalnya kita lagi olahraga atau misalnya lagi santai di rumah itu bisa kita ganti sesuai kebutuhan gitu. Aduh, Tetap ya lagi mens. Tetap produk ya si sanitary short ini ya tetap breathable. Jadi kalau lagi mens tetap, atau mungkin yang mau dapet kan udah mulai keputihan tuh dok ya, jadi pakai ini kayak lebih merasa kering gitu kan. Kering. Oke, next question nih buat aku nih yang baru tumbuh payudara. pubertas. Nomor 27, nomor 27. Udah ya lupa. Semuanya udah selesai. Buat aku yang masa pertumbuhan Masih merasa dok, tumbuh. gimana dok yang oh ya aku harus langsung pakai bra-nya tuh yang mini set dulu, apakah langsung bra atau apakah gimana gitu? Oke, jadi memang ini mungkin jarang dibahas ya. Sebenarnya yang benar tuh gimana? Tapi kalau dari secara medis itu memang nggak ada sih kayak harus mini set dulu atau bra dulu. Yang penting sesuai sama besarnya si payudara itu sama terasa nyaman gitu. Itu sih yang penting. Jadi mau either mini set atau misalnya mau langsung pakai bra itu nggak masalah gitu. Pokoknya buat teman-teman tuh ya yang baru masa pertumbuh. Iya. Iya soalnya aku ada Tapi loh. buat adik-adik yang ngomongnya kak. Tapi adik-adik itu ada yang umur 16, tadi benar kata dokter Syafira. Umurnya 16, tapi ternyata pertumbuhannya tuh lebih cepat dari Lebih aku dan cepat, kamu. iya. Makin Iya. lama. Jadi dia Iya, otomatis iya, harus iya. dapat support yang Bener. nggak bisa lagi mini Iya, set gitu loh. Harus betul. lebih. Bener banget sih, jadi ini emang karena jarang dibahas sih ya kak ya. Yes. Ternyata even though life stages-nya berbeda, pertumbuhannya tuh ternyata Each woman is different, I think. berbeda teman-teman. Very different. Oke, seru banget nih, udah banyak sekali ilmu-ilmu, knowledge dari dokter dan juga pendapatnya Kak Marisa. Kita boleh coba recap lagi kali ya. Boleh dong. Dari dokter, jadi do's and don't dalam memilih innerwear buat wanita tuh apa sih dok? Oke, yang pertama do's disesuaikan sama kebutuhan kita in every life stage di perempuan ya. Tadi either kamu lagi menstruasi, atau kamu lagi menyusui, kamu lagi hamil, kamu lagi pubertas, atau misalnya bahkan ibu yang sudah menopause ya, itu diperhatikan gitu ya. Terus yang kedua, bahannya dipilih yang breathable dan juga menyerap keringat ya, dan juga tadi nyaman. Gitu. Dan yang ketiga nih yang paling penting juga untuk ganti ya 1-2 kali sehari, jangan lupa. Mandi. Ya, Mandi bisa dipakai lagi yang lama kak. gitu. Dan tadi yang keempat, kalau kamu lagi ekstra aktivitas kayak tadi misalnya Akina lagi suka olahraga gitu, terus Banget harus ya tuh. meeting, aktif ya. Hiperaktif gitu. Itu harus lebih ekstra perhatian ya ke si pakaian dalam kita gitu. Nah, mungkin kalau dari Kak Marisa sendiri, how to choose the perfect innerwear for yourself? Intinya nyaman. Jadi kalau misalnya setiap kali aku beli innerwear gitu ya, di mana lagi selain di Uniqlo, biasanya mulai dari fitting room tuh Akina.
kalau misalnya aku udah nyaman, it looks good as well. Karena biasanya, bener nggak sih dok? Misalnya Gimana? aku tuh kadang-kadang, kan aku kan awam banget ya dok. Kalau BH itu kegedean, pasti looknya juga nggak oke. Betul, karena dia lagi-lagi jadi kayak agak sagging gitu loh kalau kegedean. Jadi dia nggak support. Mending sagging. Kopong ya. Ini kan nggak punya. Kosong. Jadi kayak kegedean terus kemana-mana Kegedean, ya. gitu kan. Terus pas jalan juga jadi kayak agak bouncing gitu, nggak enak. Kalau Bouncing misalnya- juga nggak ada Dok. Jadi sudahlah. Jadi intinya di fitting room ketika dicoba, ketika it feels good, kamu gini. Oh ya ini oke. Terus jangan lupa bending ya. Karena bending itu merupakan tes buat aku. Oh ya masih ke cover gitu, masih oke. And it looks good. Itu sih nyaman juga. Pokoknya nomor satu tetap kenyamanan. Yes. Dan jangan buru-buru kali ya dalam ini lihat. Jangan karena lucu aja, tetap dirasain lagi. Nanti kira-kira buat aktivitas kita pas atau enggak. Tapi di Uniqlo tuh untungnya plus lucu. Iya Ya benar. kan? Ya ada warna-warnanya. I love it. Colornya banyak sekali pilihan warnanya, love it. ya kan? Dan ada juga yang langsung jadi pakai top juga, langsung top. masuk gitu ya kan. Dan kalau kalian nih pengen punya semua nih, yang ada di sini yang kayak kakak Marisa pakai, yang kayak Kakak Dr. juga Syafira pakai. pakai, yang kayak aku pakai, langsung aja buka uniqlo.com atau klik link di bio kita. Oke, thank you so much nih Kak Marisa, Dr. Syafira, makasih you. banget Thank hari you, ini Dr. udah Syafira. sharing-sharing. Senang banget hari Semoga ini. teman-teman semua di sini malam ini bisa lebih terbuka lagi wawasannya. Jadi nanti kalau datang ke Story Uniqlo udah nggak bingung nih. Oh hari ini mau yang mana gitu. Nah, speaking of real support, dalam rangka merayakan International Women's Day, Uniqlo udah berhasil mengumpulkan 1000 filter submission di Instagramnya Uniqlo yang akan didonasikan untuk perempuan Indonesia yang membutuhkan. Nah, hasil donasinya nanti akan didistribusikan melalui akun @girlupindonesia. Jadi buat teman-teman makasih banyak yang udah ikutan submit filternya, yang udah showing your real support. Thank you semuanya. Jangan lupa tetap follow akun Uniqlo Indonesia buat update dan informasi lebih lanjut tentang Innerwear Collection. Thank you semuanya. Thank you Kak Marsha, thank you Dr. Syafira. Thank you, Marisa.